Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattah ya Alim ya Hanan ya Manan ya Salam ya Basitu ya Dal Jalali wal Ikram ya Arhamar Rahim. Semangat malam Bapak Ibu dan teman-teman yang lapang hatinya, lapang rizkinya, yang istiqomah dalam kebaikan dan perbaikan, yang hidup dan kehidupannya senantiasa semakin kuat, sehat, kaya raya, makmur, sentosa, banyak uang, banyak duit, banyak aset, sejahtera dan mulia, yang senantiasa terjaga selalu vibrasi syukur makmur berlimpahnya. Karena kalau ini terjaga Bapak Ibu, ya tadi di awal sebelum direkam, ya saya cuap-cuap sama Ibu Sunarwi, sama Pak Hamdani dan teman-teman, ya cara-cara sederhana agar kita tetap terjaga vibrasinya, rasa bahagia, gembiranya itu selalu on, ya. Kalau itu terjadi, maka apa yang kita batin, ya, hal-hal sepele, ya, mungkin mulai dari manifestasi-manifestasi yang sederhana, tiba-tiba pengen bakso, tiba-tiba pengen makan durian, nah, itu tiba-tiba datang. Nah, itu bukan sesuatu yang serta-merta atau ujuk-ujuk terjadi, tidak. Ya, kita punya kuasa untuk menciptakan itu. Ya, maka sekali lagi saya sering katakan bahwa ya insya Allah kita semua istiqomahkan menjaga vibrasi syukur makmur berlimpah. Ya, maka yang kita hajatkan, kita harapkan, kita cita-citakan, ya pasti ya ilmu ilmu Allah itu pasti akan hadir dalam hidup kita dengan cara yang mudah, menyenangkan, membahagiakan, ajaib bahkan atas kuasa izin ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya karim. Sebenarnya kalau panjenengan bisa eh, memahami kalimat doa awal saya itu esensinya sebenarnya sudah jelas ya. Hakikatnya sudah jelas sebenarnya. Hidup itu mudah kok. Baik Bapak Ibu, jumpa lagi malam ini tanpa bermaksud menggurui, ngajari, keminter, tidak. Hanya sharing saja, berbagi saja. Jika ada yang baik silakan diambil, jika tidak ada yuk abaikan saja. Ya. eh Malam ini karena hasil pollingnya ada 4 itu rata, ya. Jadi yuk saya spill sedikit-sedikit supaya bisa bertanggung. Sebelumnya saya ingatkan Bapak Ibu bahwa MKSO adalah mekanisme kuantum sukses otomatis, ya, dengan 4 pola, bahwasanya kalau kita kembali kepada program taat, program takwanya Gusti Allah, maka otomatis hidup itu auto makmur, auto bahagia, auto sugih wis. Ya. Kenapa kok hidup apa eh, ter terpatah-patah itu ya? Karena keluar dari program taat, program takwa itu. Tadi di awal ada Ibu Sunarwi, tak tanya gimana kabarnya Ibu Sunarwi ini pengusaha Bu ya dari Surabaya ya. Gimana kabarnya sehat? Alhamdulillah. Ada pertanyaan tidak? Karena kok hidupnya semakin membaik ya. Bukan karena saya bukan, tapi karena diri panjenengan sendiri yang kembali kepada programnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya karim. Baik, Bapak Ibu, di sini ada 4 pilihan ya polling. Karena hasilnya rata, saya spill sedikit-sedikit saja to the point. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah tanya jawab tentang bagaimana pola menghasilkan uang dari internet. Itu di dalam kurung saya ada tulis mindset. Ya, mindset itu cara berpikirnya dan skill set. Skill set itu keahlian nyatanya, hardnya. Ada hardnya. Oke, 1 atau 2 pertanyaan. Silakan. Ada yang mau tanya berkaitan dengan poin pertama ini? Bagaimana cara menghasilkan uang dari internet? Boleh
di chat atau mau ngobrol, boleh. Ada? Pak Hamdan, Pak Son Haji, wah ini Ustadz ini dari Jawa Barat ini. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya yang bertanya nanti. Oke, siapa yang sudah bisa menghasilkan uang dari internet? Ada? Belum? Zaman sekarang itu orang diem-diem di kamar bisa menghasilkan uang, bisa menghabiskan uang. Ya. Jadi zaman sekarang orang di kamar itu bukan ngepet ya. Di kamar dia bisa manggil bakso, di kamar dia bisa manggil tas, ya di kamar bisa manggil nasi goreng, ya. Jadi dari kamar bisa menghasilkan uang, bisa juga menghabiskan uang. Sebenarnya sederhana Bapak Ibu berkaitan dengan hal ini ya. Cara menghasilkan uang dari internet ya. Belum. Jalurnya banyak banget. Yang pertama sebenarnya cuma ada dua langkah ya. Yang pertama adalah tentukan dulu short of income ya. Jadi mau uangnya ini dari jalur apa? Short sumber income-nya, sumber datangnya uang itu dari jalur apa? Ada jalur AdSense kalau YouTube ya, sekarang Facebook juga ada ya. Atau afiliasi atau dropshipper atau reseller. Intinya jualan. Tapi yang sekarang yang sedang booming adalah jualan tanpa stok produk. Jualan tanpa punya produk. Mempromosikan produk orang lain ya dengan menjadi afiliator ya afiliasi ya seperti itu. Paling number one di Indonesia ini ya TikTok gitu. Jadi afiliasi TikTok. Nah, jadi itu. Pertama jenengan ini mau dapat duitnya dari mana? Ya. Apa dari AdSense, afiliasi, dropshipper atau apapun namanya, ya. Boleh. Yang kedua adalah tentukan dulu source of traffic. Mendatangkan pembelinya itu dari mana? Dari YouTube, ya, dari Facebook, dari Google Ads, ya. Nah, ini ada dua cara, ada cara yang gratisan, ada cara yang berbayar. Ya. Kalau cara yang gratisan, ya saya sudah pernah eksperimen. Satu hari saya bikin video sampai 10 TikTok, YouTube gratisan. Ya kerja keras. Kalau cara yang berbayar, kemarin saya sharing di grup sebelah, belajar WA marketing, ngiklan TikTok sehari 20.000. Iklan TikTok sehari 20.000. Ya bisa mendatangkan 10 sampai 20 sampai 30 calon pembeli. Daripada kita naik sepeda motor, ngampas ke kecamatan A atau desa A, belum bensin, belum makan, ya kan? Lebih baik kita 20.000 bayar TikTok. TikTok, tolong carikan saya pembeli. Bayar 20.000. Enak kan? Nah itu ya, itu garis besarnya. Ya. Jadi kalau mau menghasilkan uang dari internet, banyak cara, banyak jalur. Ya, langkahnya cuma dua. Tentukan dulu duitnya mau datang dari mana. Yang kedua, sumber pembelinya, ngedatangin calon pembelinya ini dari mana. Nah, nanti dipelajari. Untuk dapat penghasilan minimal 10 juta rupiah, saya bilang, minimal 10 juta rupiah itu gampang, itu mudah. Ya, panjenengan yang kerja, karena saya juga dulu awalnya kerja, istiqomahin saja satu hari itu 1 sampai 2 jam belajar dan praktek. Ya, kalau di dunia digital itu ilmunya ilmu praktis, ilmu praktek. 1 sampai 2 jam dan itu tidak langsung ya. Mungkin pagi setengah jam, siang sambil makan siang setengah jam, sore sambil istirahat sore setengah jam, malam sebelum tidur setengah jam. Jadi 2 jam untuk belajar dan praktek. Ya, 2 jam saja, 6 sampai 1 tahun itu bisa. Kalau fokus, fokus itu bukan tentang
berapa waktunya ya, tetapi konsistensi. Ya, saya ingin katakan, kalau untuk penghasilan 10 juta saja, tambahan loh. Misalnya nih, Pak Hamdan mau menekunin bagaimana dapat duit dari TikTok, ya, 6 bulan ke depan, proyeknya 6 bulan sampai 1 tahun, ya, dapat penghasilan 10 juta rupiah. Saya ingin tanya begini, kerja di mana sekarang yang punya penghasilan 10 juta rupiah dalam waktu 1 tahun? Bisa lebih cepat loh. Kemudian saya ingin bertanya begini, permainan dalam pikirannya adalah, apabila ada sebuah peluang usaha di internetnya yang nggak kemana-mana, bisa dikerjain di mana-mana, alokasi waktunya lebih sedikit dari kita kerja. Kalau kerja kan 8 jam ya, Pak Hamdan ya. Kalau kerja kita 8 jam, ya, kita hanya mengalokasikan waktu 1 sampai 2 jam atau 2 sampai 3 jam setiap hari, tapi kita membangun aset dan punya penghasilan tambahan 2 kali lipat atau sama dengan gaji kita yang sudah paham dan kerja mungkin berapa, Pak? Sudah 8 tahun, 10 tahun. Nah, itu mindsetnya begitu. Oke ya. Nah, maka ini saya fasilitasi teman-teman yang mau palu gada. Tahu palu gada ya? Ibu-ibu terutama nih. Palu gada itu sembarangan dijual di bulan Ramadan. Ya, nanti ada grup WA khusus ya untuk nyemplung di situ, ya, nyemplung di situ. Apa tuh ada rezeki jenengan. Oke ya, itu yang poin pertama ya, tentang bagaimana menghasilkan uang dari internet. Sangat mudah. Jadi fokus satu platform dulu. Misalkan jenengan mau YouTube atau TikTok, 6 bulan, 1 tahun fokus dulu. Pasti 10 juta minimal lah. Jelek-jeleknya itu. Yang kedua, pilihan yang kedua adalah praktek optimasi energi. Praktek optimasi energi, doa, syukur, dan sabar untuk manifestasi. Ya, sebenarnya kalau jenengan teliti, diulang-ulang materinya, ini harusnya sudah keluar dalam bentuk tindakan yang nyata. Satu saja, tapi secara istiqomah. Oke, poin energi doa adalah kita komunikasi dengan Tuhan. Komunikasi dengan Tuhan. Orang yang tidak berdoa dikatakan adalah orang yang sombong. Ya, jadi kita itu ngobrol dengan Tuhan. Yang namanya ngobrol dengan yang maha hidup harus baik, harus santun, sesuai dengan rasa dan mulutnya itu sinkron. Paham ya? Ini esensi energi pertamanya. Jadi upayakan setiap doa, wis nggak usah panjang-panjang, pendek saja, tetapi sinkron, kongruen antara lisan dan rasa, rasanya enak, itu pasti termanifestasi. Anda berdoa mulutnya bilang A, tapi perasaannya B, maka B yang akan terpancar. Anda berdoa Robbi firli wahabli mulk, atau Allahumma kfina bihalalikan haramik wa agnina bifadlika aman siwak. Doa minta lunas hutang. Mulutnya, Pak. Maaf kata, tapi perasaannya, piye yo? Besok ini ada orang. Perasaannya itu ragu. Perasaannya itu nggak bisa. Yang terpancar adalah energi yang perasaan itu 5.000 kali lipat. Ada penelitiannya, Pak, ada jurnalnya. 5.000 kali lipat loh yang terpancar. Nah, itu poin pertamanya. Jadi berlatihlah. Kalau dulu saya belajar tentang kuantum Asmaul Husna, misalkan Anda zikir Ya Hanan atau Ya Fatah yang maha membuka rezeki, atau Ya Salam yang maha mensejahterakan. Tetapi bacaannya itu betul-betul dirasakan sepenuh hati. Ya salam, maha mensejahterakan. Setiap langkah ya salam.
Ya, masuk kantor, ya salam. Masuk satu daerah ini yang jualan keliling, ya salam. Buka laptop mau jualan, ya salam. Buka HP mau jualan, ya salam. Angkat telepon calon pembeli, ya salam. Mau closing nih, close the deal, ketemu sama calon buyer, ya salam. Dalam hitungan ganjil. Masya Allah. Pendek, tapi rasanya nyampe. Nah, itu yang terkirim. Paham ya? Nah, itu energi tentang komunikasi doa. Kemudian yang kedua adalah energi syukur. Ini sudah sering dibahas, ya. Syukur atas sesuatu yang sudah terjadi, entah buruk, entah jelek. Poinnya adalah kita sudah tidak ada emosi yang negatif jika itu jelek. Jika itu baik, maka kita energi positifnya itu naik, ya. Jadi syukur atas sesuatu yang sudah terjadi, kita sudah mengambil hikmahnya. Betul-betul netral, betul-betul objektif. Itu dihadirkan ketika doa. Yang kedua adalah syukur atas sekarang ini yang sedang kita jalani. Ya, saya pernah ikut training Bapak Ibu. Ya, hari pertama disuruh menulis sebanyak-banyaknya hal yang sudah sepatutnya dan sangat bisa dan sudah seharusnya Anda syukuri. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya ditulis Pak. Alhamdulillah punya rambut bagus. Terus rambutnya disuruh diambil satu, dilihat, diamati. Lucu ini training ini, tapi betul sangat menggetarkan hati jiwa pikiran. Diamati rambutnya, ya. Kemudian kita ngelihat ke cermin, alhamdulillah punya wajah yang ya ganteng lah gitu. Ya kan, punya mata yang masih masih bisa melihat, punya hidung yang enggak mancung-mancung amat tetapi ngangenin hidungnya saya gitu. Punya gigi yang utuh, ya. Bercermin, maka ada teknik namanya mirroring. Itu sebenarnya untuk melihat diri kita. Jadi hampir hampir 3 jam training itu Pak Bu ya, itu disuruh nulis apa yang sudah seharusnya Anda syukuri hari itu. Energinya naik Pak Bu. Nanti jangan bisa praktek, wis nggak usah ikut training ratusan ribu atau jutaan, lakuin saja ya. Alokasikan waktu untuk ngamati diri. Nanti jenengan akan sadar, oh iya banyak hal yang sudah sepatutnya saya syukuri. Syukurnya dengan nggak cuma ngomong alhamdulillah mata sehat tidak, tetapi alhamdulillah mata sehat, matanya ini digunakan untuk apa? Untuk jalur taat, jalur takwa. Ya baca kitab, lihat yang baik-baik, menebarkan kebaikan dengan mata, tidak melotot-melotot cari musuh, ya kan? Ada orang yang kelihatannya memusuhi ya disenyumin aja, matanya bersahabat, matanya penuh cinta, penuh kasih seperti itu. Nah itu energi dari syukur. Oh, yang ketiga adalah energi syukur atas sesuatu yang belum terjadi, tapi seolah-olah sudah terjadi. Poin utama dari ilmu manifestasi itu ada di sini. Apa yang ingin panjenengan hadirkan dalam hidup itu harus clear dulu di, kalau dalam bahasa Maduranya itu mental creation. Secara mentalitinya, sketsanya, blueprintnya itu harus menang dulu Pak, Bu. Anda pengen mobil, ya, dirasakan dulu enaknya punya mobil, bawa mobil sama anak sama istri. Anda pengen lunas amanah, dirasakan dulu. Enak ya, hidup tanpa utang. Anda pengen punya penghasilan 10 juta, dirasakan dulu. Paham ya? Nah ini manifestasi salah satu kuncinya di sini. Anda harus bisa melatih merasakan sesuatu yang belum terjadi tapi seolah-olah sudah terjadi. Di ruang sebelah manifestasi dengan dream book dan jurnal syukur, ada yang bertanya ibu-ibu seperti ini. Kalau foto uang, foto mobil, foto benda-benda yang diambil di internet boleh nggak? Boleh. Boleh. Tapi alangkah lebih bagus Anda ngelihat sendiri. Mau motor, datang Pak Hamdani ke dealer motor. Mau mobil, datang ke dealer mobil. Nggak kira marah mereka.
dipegang, test drive, dirasakan dulu. Jadi auditorinya ini main semua. Matanya melihat, telinganya mendengar, kulitnya merasakan, ya. Terus kalau mau uang gimana? Apa kan sering tuh di grup saya kirim foto-foto ya, itu real uang ya. Jadi kalau mau lebih mantap, Pak Hamdani datang ke Pak Hamdani kan teller bank di Saptam Bank ya Pak ya. Itu boleh Pak ke tellernya Pak. Misalkan tellernya nama Tono. Tono misalnya, Ton, boleh aku ngelihat 10 detik uang 1 miliar gimana? Oh boleh, boleh. Ngelihat aja Pak. Bukan mau ngepet ya. Ngelihat. Wah, 1 miliar. Kalau merasa berat, bertahap Pak Hamdani. Misalkan, Mas Tono, aku boleh melihat uang satu bendel 50 juta nggak? Boleh megang. Boleh megang, megang. Nggak kira apa, saya nggak akan ilmu hitam apa-apa gitu. gitu. Minta izin ke temannya, Pak, di kasir. Megang 50 juta. Wih, beratnya gini di telinga itu dirasain. Oh, gini ya. Paham ya maksud saya ya? Agar telinga, mata, auditori kita itu, kinestik kita itu bermain semua. Indera kita bermain semua. Nah, kalau sudah, tinggal mungkin difoto, cekrek. Dicium, boleh. Paham ya? Itu akan lebih cepat daripada ngelihat di foto. Nah, gitu. Jadi habis ini teman-teman cari temennya yang punya warung, yang punya yang sering pegang uang, pinjem. Bukan pinjem ini utang bukan. Pinjem mau ngerasain mau megang, ya kan? Mau ngelihat terus foto. Nah, saya juga ajarkan, sharingkan cari paham dan ini kan kerja di bank nih. Eh, Cari itu Pak struk orang-orang hasil transaksi itu. Kalau di bank-bank BCA itu biasanya saldonya besar-besar tuh, 100 juta. Itu kumpulin, Pak. Kumpulin aja, sudah tempel-tempel di buku impian. Tempel di buku rahasianya Zenawius gak apa-apa. Sering dilihat. Taruh di dompet. Yang dua, ya minimal mungkin 25 juta. Ya kan? 50 juta. Nanti perasaannya enak, kuasa Allah terjadi. Akan datang gitu. Jadi yang di-create itu adalah mentalitinya dulu. Di dalam diri kita dulu. Siap enggak? Paham ya? Saya itu kadang begini Pak Bu ya. Ini kan perjalanan hidup ya. Kalau mau ngitung itu udah ratusan mungkin miliaran saya beli buku belajar ya. Kemudian saya bagikan hal ini kan gratis istilahnya kan. Tapi ini ilmu-ilmu sebenarnya Anda cari deh kalau keluar di luar sana itu bayarnya mahal loh Bapak Ibu. Tapi dengan saya memberikan gratis cuma-cuma ini, saya harap saya hanya minta satu, pertukaran energi dengan Anda adalah manjada wajada. Sungguh-sungguh dalam mengamalkannya. Ya. Kalau ulama punya karomah, kalau kita punya sesuatu yang lebih dari karomah, yang istiqomah. Istiqomah itu bisa merubah segalanya, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Istiqomah itu lebih baik dari 1.000 karomah. Betul kan? Manusia ini mengharap maunah memang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tetapi kuncinya adalah istiqomah. Manusia itu fahalhama fujuroha wa taqwaha. Jadi memang sudah ada tuh bibitnya, ya. Ada bibit yang baik, ya, benih pikiran yang menuju pada kebahagiaan atau yang kesengsaraan. Yang sering dominan Anda semai itu yang mana? Apalagi menyemainya ketika mau tidur. Bahaya nih. Kalau mau tidur, nonton sinetron perselingkuhan, ya kan, nonton yang jelek-jelek, waduh. Tapi kan, bahaya. Apalagi nyanyi, nyanyi yang lagunya sedih-sedih, kehidupan sedih, sudahlah. Jangan mendramatisir kehidupan. Anda punya kendali, kita semua punya kendali atas kehidupan kita. Allah sudah berikan itu. Melalui apa? Tools yang namanya pikiran dan perasaan. Oke, sisa waktu 7 menit.
Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Sebelum lanjut, ini sampai nggak nanti ya ke yang poin 4 dan 3 dan 4. Ada yang mau bertanya? Ada Ya. gini, kalau di pikiran itu masih mencari-cari eh, pikiran apa ya yang belum dibersihkan itu, kalau udah apa gitu. Ada nggak mantranya? Ini paham dan ini udah mulai naik terus ya. Ya. Nanti bisa di belakang panggung, belakang panggung, belakang layar bisa lebih nih. Khawatir teman-teman bingung. Saya hanya ingin sampaikan begini. Insya Allah yang lain juga bisa menangkap ya. Manusia itu punya dualisme. Ya. Makan itu baik enggak? Makan itu baik. Tapi makan terlalu banyak jadi enggak baik. Dualisme sisi manusia seperti itu. Kemudian paradoks. Kita semakin mengejar, yang dikejar semakin jauh. Semakin kita ingin lunas hutang, hutangnya semakin numpuk. Maka ingin saya katakan ke Pak Hamdani, semakin Pak Hamdani ingin mengendalikan pikiran, pikiran semakin ramai dan semakin tidak terkendali. Tapi kan diajarkan untuk mengendalikan pikiran, paradoksnya di situ, Pak. Maka dikatakan di penelitian di California adalah dalam satu hari tidak kurang dari 60.000 benih pikiran. Maka salah satu caranya adalah membiarkan pikiran itu rame. Karena pikiran itu memang rame. Sliver-sliver, dibiarin aja dia main-main, keliling-keliling. Memang karena sudah sunatullahnya begitu. Hanya, ini agak tricky, yang perlu mulai diperhatikan adalah semailah benih-benih pikiran yang baik, yang ingin Anda hadirkan dalam hidup. Diikat dengan nafas. Ketika ada muncul pikiran bagus, ikat dengan nafas. Alhamdulillah, bismillah. Maka kalau orang meditasi, saya nggak ngomong meditasi nih. Sholat itu sebenarnya juga bisa dikatakan meditasi ya. Kalau Anda sholat fokus dari mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nikmati bacaannya, nikmati nafas keluar masuk, panjenengan akan sampai ke dalam diri jenengan. Siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Dimensi kuantum jenengan. Kira-kira untuk sementara bisa menjawab nih, paham dan? Jadi semakin ingin mengendalikan pikiran, semak itu juga sebuah nafsu. Semakin ingin mengendalikan, maka semakin ramai dia. Kan kalau di tabel Dr. Hawkins kan sudah jelas tuh, ya. Keinginan puncak, semakin ingin, semakin melekat, semakin kacau. Tapi ketika melepas dengan cinta, dengan kasih sayang, maka dia akan datang dengan sesuatu yang luar biasa, dengan sangat ajaib. Beberapa kalimatnya mungkin nanti bisa diulang-ulang, Pak, baru bisa masuk ke dalam hati jiwa pikiran. Oke, sementara itu ya, paham Dani ya. Oke, yang terakhir waktunya 2 menit. eh Tanya jawab tentang rumah tangga. Saya ingin sampaikan seperti ini, Bapak Ibu yang masih suka chat mengeluhkan masalah rumah tangga ya. Ibadah yang paling sangat dibenci setan adalah sholat. Bukan. Yang paling dibenci setan adalah menikah. Karena pernikahan setiap nafasnya itu ibadah. Suamiku begini begitu, istriku begini begitu. Anda sabar, Anda sadar, jadi ibadah. Sekali lagi, ibadah yang paling dibenci setan adalah pernikahan karena setiap nafas dalam Anda membangun rumah tangga itu adalah ibadah. Jadi setan benci banget. Maka nikmatilah setiap dilema-dilema ya dalam berumah tangga. Kalau Anda sabar, itu nilainya ibadah luar biasa Bapak Ibu. Ada yang bahkan nilainya setara dengan umroh, ada yang nilainya setara dengan, wah, Masya Allah, banyak macamnya.
Cium tangan aja 70, ya enggak? Dan sebagainya dan seterusnya. Oke. Nah, yang terakhir ini ya penutup, jangan membatasi diri Anda untuk berbuat baik, berbagi dengan tenaga, dengan pikiran, apapun meskipun keadaan Anda sulit. Maka Anda akan selaras dengan sunatullah, dengan alam semesta, dan jangan kaget rezeki akan datang.